Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmatnya. Pada malam hari ini kita dapat menghadiri kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dengan tema pelatihan budidaya ikan nila sistem bioflok. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber dari Poldarwis KNS dan seluruh panitia serta peserta yang telah hadir. Budidaya ikan nila ini, inovasi ini kami bagi menjadi dua sisi, yaitu ekonomi produktif. Ekonomi produktif berarti memang kita intensif membudidaya ikan nila, panen kita jual. Nah, tapi juga kita di sisi ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif seperti pembentukan Poldarwis, kelompok sadar wisata. Nah, ini memang masih di RW 3. Tadi saya sudah lapor ke dinas pariwisata bahwa ternyata RW lain bisa ke transfer inovasi itu di RW 2, RW 5. Nah, sekarang ngobrol RW 1 bagaimana nanti perkembangannya. Kalaupun iya, saya sudah lapor, bisa nanti Poldarwisnya itu satu kelurahan atau tetap per RW. Tetap per RW pun bisa nanti Poldarwisnya. Karena memang skala Poldarwis itu enaknya memang per RW. Tapi ya mungkin nanti kita lihat perkembangannya ya. Itu ekonomi kreatif juga bisa memproduksi ekonomi seperti yang lain, yaitu yang saya pakai ini batik produksi Poldarwis juga. Ada olahan ikan, abon dan kerupuk, dan juga buka warung. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan ekonomi kreatif tadi. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan pelatihan budidaya ikan nila sistem bioflok di RW 01 saya nyatakan dibuka dan dimulai. Awal kampung nila sendiri ini kita namakan karena ya kebetulan kita mengambil dari nama wilayah RW 3 pada waktu itu sebenarnya. Nah, tapi Poldarwis ini sebenarnya lingkupnya kelurahan, Pak Lurah. Kelurahan yang kebetulan awalnya di RW 3, akhirnya nggak muncullah nama kampung nila sendiri. Jadi nggak menutup kemungkinan jika ini berkembang di seluruh wilayah Bakalan Kerajaan, bisa nanti untuk nama kampung nila ini misalkan kita modifikasi menjadi sentra intensif kampung nila Bakalan Kerajaan, atau mungkin tadi yang Pak Lurah menjelaskan bisa di masing-masing RW ini membentuk Poldarwis sendiri-sendiri. Nah, ini kemarin sedikit proyeksi gambaran kita untuk membangun di sentranya yang berencananya ada di belakang lahan milik Pemkot di belakang Balai RW 3. Bioflok teknologi for tilapia tank culture. Jadi teknologi bioflok ini kolamnya nanti bentuknya seperti kolam terpal bundar, bisa juga sebenarnya kotak, cuma kita ambil simbolnya untuk bentuknya itu bulan. Nah, jadi kenapa memilih sistem bioflok? Jadi secara garis besar itu ada dua metode budidaya ikan. Yang pertama adalah metode intensif, yang kedua adalah metode ekstensif. Nah, maksudnya ini adalah metode intensif ini itu ketebalan ikannya itu bisa sampai 100 ekor per meter kubik dibanding budidaya metode ekstensif atau non intensif yang hanya 10 sampai 30 per meter kubik. Jadi di sini ada dua perbandingan yang hanya membedakan hanya di masalah kepadatan tebar ikan saja. Nah, metode intensif sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sistem ras, kedua sistem bioflok, ketiga adalah kolam air jelas. Dan kemudian sistem ekstensif dibagi menjadi 2, yaitu kolam tambak dan kolam konvensional.
Di metode intensif, sistem RAS itu adalah sistem resirkulasi air. Jadi air itu di dalam sistem RAS ini akan difilterisasi, kemudian disaring-saring, jadi lebih ke arah bagaimana gitu, memurnikan air kembali. Jadi air itu akan disirkulasi terus, kemudian dimasukkan lagi ke dalam media itu, dimana nanti ikan itu di situ akan dengan penyegaran, jadi lebih ke seperti sistemnya koi. Kalau bapak-bapak tahu seperti sistem koi, air ini kelebihannya dia akan jernih terus karena di filter terus. Nah, kemudian kekurangannya adalah media filter ini memakan lahan dan akan sering diganti. Kemudian sisa pakan dan feses tidak diolah menjadi pakan. Jadi RAS ini, kenapa kita tidak milih RAS? Karena lumayan ribet untuk di sistem filterisasinya. Jadi kekurangan-kekurangan itu yang akhirnya mempertimbangkan kita untuk kita mencoba di bioflok. Nah, sedangkan sistem bioflok sendiri ini sisa pakan dan fesesnya diolah menjadi pakan. Jadi bioflok ini enaknya tidak ada pergantian air. Sisa kotoran itu akan diolah dengan probiotik dan molase itu untuk menjadi justru alternatif pakannya ikan. Hanya kekurangannya di sistem bioflok ini airnya nanti tidak bisa bening, jadi agak keruh dan cenderung keruh sekali. Nah, cuma keruhnya ini tidak berbahaya buat ikan karena di situ sudah ada penguraiannya, nanti akan dijelaskan di lebih lanjut. Kemudian di metode intensif selanjutnya ada kolam air deras. Nah, kolam air deras ini tersedia secara alami. Kebetulan di wilayah kita tidak menemui aliran yang deras, jadi kita tidak mencoba di sistem ini. Terus untuk metode ekstensif atau konvensional, nah ini seperti kolam tambak dan kolam-kolam pada umumnya. Jadi bapak-bapak, adik-adik, teman-teman pasti sering menemui kolam itu di metode ekstensif ini, dimana ikan itu yang penting kita masukkan kolam, kita kasih air, yang penting tidak terlalu padat ya, insya Allah diberi pakan pasti hidup. Jadi hanya istilahnya kalau ditebar, dipakan, hidup. Jadi tidak ada tantangan lebih. Hanya kekurangannya di tebarnya ini tidak bisa padat di metode itu. Kenapa menggunakan teknologi bioflok? Jadi penggunaan pakan buatan secara terus-menerus dapat memberikan efek negatif bagi organisme budidaya dan lingkungan sekitar. Nah, ini maksudnya adalah di saat kita berbudidaya ikan itu, apabila kita memberi pakannya itu terlalu berlebihan, maka itu akan mencemari kondisi air. Nah, inilah kenapa kita menggunakan teknologi bioflok, karena bioflok bisa mengatasi hal tersebut. Karena semakin banyak pakan yang dikeluarkan, maka akan semakin banyak menyumbangkan sisa unsur nitrogen sehingga terbentuk amonia. Nah, jadi kadang kalau di sistem konvensional yang tidak ada sirkulasi air itu, kenapa kadang ikan berpenyakitan, berjamur, atau mungkin tidak mau berkembang? Karena terbentuknya amonia ini. Jadi amonia ini benar-benar mengganggu untuk di pertumbuhan ikan, perkembangan ikan sendiri. Nah, disinilah alasan kita juga mengapa menggunakan teknologi bioflok. Bioflok amat sangat bisa mengatasi hal ini. Nah, di sini dijelaskan dari total pakan yang diberikan hanya sekitar 20-25% protein dalam pakan yang dapat dimanfaatkan oleh ikan. Maksudnya, jadi sebenarnya ikan itu kalau kita beri makan itu tidak semuanya terserap dengan baik, sisanya pasti akan dibuang, diekspresikan dalam bentuk amonia dan dibuang dalam feses yang kemudian akan terdekomposisi menjadi produk yang sama, yaitu amonia. Jadi intinya di sistem bioflok ini adalah bagaimana cara kita menyeimbangkan media air supaya tidak terlalu menumpuk sisa pakan dan feses ikan, dan itu diolah dalam satu media. Jadi selama medianya nanti kita di bioflok ini benar, insya Allah sampai akhir panen itu bisa kita tidak ganti air sama sekali, bisa, asal metodenya di awal benar. Hanya
ketika ini ada problem di over pemberian pakan, kadang terjadi letusan vlog. Jadi vlognya terlalu menggumpal, itu yang biasanya mengakibatkan kita harus buang air. Buang airnya pun tidak 100%, mungkin hanya sekitar 5-10% aja, kemudian kita tambahi baru. Nah, ini hanya tujuannya untuk balik lagi menyeimbangkan kandungan amonia di dalam media air tadi. Teknologi bioflok dianggap sebagai revolusi biru dalam aquaculture. Teknik ini didasarkan pada produksi mikroorganisme secara langsung yang memainkan 3 peran utama. Yang pertama adalah mikroorganisme dalam bioflok bertindak dalam memelihara kualitas air. Mekanismenya berjalan melalui aktivitas mikroorganisme dalam memanfaatkan senyawa nitrogen dan secara disitu menghasilkan protein mikroba. Jadi pertanyaan siapa yang akan mengurai amonia dari sisa pakan tadi itu adalah protein-protein dari mikroba. Jadi kita memberi probiotik itu tujuannya ya untuk mengurai itu tadi. Kemudian teknologi bioflok juga dapat menurunkan FDR. Menurunkan FDR karena tersedianya nutrisi dalam sistem yang tersedia 24 jam. Maksudnya FDR ini begini, bapak-bapak dan teman-teman karang taruna. Jadi di saat kita berbudidaya ikan itu pasti ada perbandingan pakan dan daging hasil panen. Jadi di saat kita katakanlah panen ikan 10 kilo itu membutuhkan pakan berapa? Kalau di sistem konvensional itu biasanya ikan nila ini untuk menghasilkan 10 kg ikan membutuhkan 15 kg pakan. Jadi kalau dibagi untuk menemukan nilai FDR-nya, FDR pakannya itu sampai 1,5. Jadi perbandingannya 1:1,5. 1,5. Nah, di sistem bioflok ini FDR pakannya bisa turun sampai 1:1. Jadi 10 kg ikan itu bahkan pakannya itu hanya membutuhkan 10 kg saja. Jadi perbandingannya 1:1. Nah, ini salah satu kelebihan di sistem bioflok. Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa seperti itu? Karena ikan tadi di dalam media itu sudah muncul vlog tadi yang menjadi alternatif makan dia. Jadi kadang meskipun nggak kita pakan waktu kita puasakan itu dia akan memakan di media itu vlog itu tadi. Jadi ada alternatif cadangan makanan yang tersedia, itulah yang mengakibatkan FDR-nya bisa rendah. Media pemeliharaan ikan akan didominasi atau dikuasai hanya oleh mikroorganisme yang bermanfaat, dan inilah sebenarnya biosecurity. Jadi jika teman-teman bapak-bapak ini ada yang pernah berbudidaya ikan apapun dan didampingi dari dinas perikanan, kadang kita sering diingatkan tentang masalah biosecurity. Jadi ini sistem keamanan saat kita budidaya. Nah, asiknya di bioflok ini sudah menjadi otomatis. Jadi ketika kita membudidaya ikan dalam sistem ini, kalau sesuai SOP-nya, itu nanti kita sudah otomatis masuk dalam biosecurity tersebut. Jadi sudah nggak usah susah-susah. Jadi maksudnya biosecurity ini hanya keamanan, Pak. Jadi keamanan ikan. Mungkin nanti yang akan sulit ditanggulangi itu hanya di security itu hanya masalah nelayan manusia ini. Jadi ikan ini karena di media yang terbatas, jadi kadang ngambilnya gampang. Kalau tempatnya terlalu terbuka umum, biasanya musuhnya kita cuma nelayan darat ya. Nah, ini bahan-bahan yang digunakan dalam media budidaya teknologi bioflok. Jadi bahan-bahan dasar ini wajib kita berikan di dalam media air sebelum penebaran bibit kanila. Nah, itu yang pertama ada garam, kemudian kapur toner, kapur dolomit, kemudian ada gula atau molase, dan yang keempat adalah probiotik. Jadi keempat ini punya fungsi masing-masing. Garam itu salah satunya untuk menghindari pertumbuhan bakteri di dalam air. Jadi semua jenis budidaya apapun, garam ini pasti tidak pernah tertinggal. Salah satunya di ikan nila juga. Kemudian yang kedua adalah kapur dolomit. Ini untuk menaikkan kadar pH. Jadi kandungan air di masing-masing daerah itu kadang pH-nya tidak terlalu bagus. Nah, untuk mempertahankan kualitas pH-nya, maka kita membutuhkan kapur dolomit itu. Jadi
komposisi 1 dan 2 ini di sistem apapun tidak akan pernah tertinggal. Meskipun ditambah garam sama kapur berumit ini pasti selalu ditebar. Begitu juga di sistem intensif ini, di bioflok ini. Yang ketiga adalah molase, yang keempat probiotik. Jadi molase ini tetes tebu atau bisa diganti dengan air gula. Nah, fungsinya mereka akan bekerja dengan probiotik untuk membentuk vlog tadi. Jadi vlog tadi itu berasal dari sisa pakan atau sisa feses ikan yang diolah probiotik yang starternya adalah molase. Jadi suatu kesatuan ini nanti di selanjutnya ada badannya. Nah ini badannya. Jadi di sini ikan itu adalah butuh pakan sebagai dasar energi. Kemudian dia perlu oksigen di dalam air, BO dissolved oksigen. Kemudian ikan akan membuang CO2 dan amonia. Nah, kemudian amonia ini akan diurai menjadi nitrit dan dimanfaatkan oleh fitoplankton. Perlu kapur dan garam. Jadi perlunya kapur dan garam ya salah satunya untuk membantu prosesnya amonia ini tadi. Nah, amonia ini akan diolah oleh bakteri. Bakteri tadi berasal dari probiotik yang kita masukkan itu. Jadi bakteri itu tadi akan mengolah amonia menggunakan unsur C, molase. Jadi molase ini menjadi starternya, kemudian akan menghasilkan bioflok. Jadi ini sebuah sirkulasi di dalam media air di mana ikan, amonia, bakteri menghasilkan vlog, kemudian dimakan ikan. Ini akan berputar terus di dalam satu sirkulasi itu. Nah, jadi inilah salah satu hebatnya bioflok yang sudah kita terapkan. Jadi hemat air, terus di ikan benar-benar aman, di pakan benar-benar bisa lebih hemat daripada di sistem konvensional dan tidak ribet juga selama kuncinya di aplikasi awalnya benar. Tapi kalau di aplikasi awalnya sudah salah, ini kalau problem justru lebih rumit dari sistem-sistem yang lainnya. Jadi yang penting ini SOP di awal benar, insya Allah untuk sampai endingnya sistem ini enak, akan sangat membantu. Jadi cocok bagi kita jika menerapkan budidaya ikan ini masih disertai dengan melakukan pekerjaan lain, jadi tidak terlalu ribet. Kita tinggal kasih pakan pagi, sore itu pun tidak terlalu banyak juga makanya. Salah satu elemen penting di dalam sistem bioflok ini adalah aerasi. Jadi kolam ini membutuhkan aerator yang harus berputar 24 jam. Nah, fungsinya aerator itu adalah untuk mensuplai oksigen. Kenapa butuh suplai oksigen? Karena balik lagi ini tebar padat ikan. Jadi ikan ini saking banyaknya di dalam satu kolam wajib membutuhkan suplai oksigen. Nah, pertanyaannya, jika tidak ada mesin aerator bagaimana? Pasti mati ikannya karena terlalu padat, apalagi kalau sudah bobotnya 1 on ke atas. Nah, inilah yang menjadi salah satu kelemahan juga di sistem bioflok. Jadi suplai listrik ini harus benar-benar 24 jam. Pertanyaannya, kalau tidak 24 jam ya bagaimana caranya kita menyediakan itu? Berarti butuh genset kalau pas lampu mati. Ini salah satu di dalam kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangannya hanya masalah suplai ini saja. Volume bioflok sendiri di dalam air itu bisa kita ukur. Nah, di sini ada fase-fasenya, di mana fase pertama ini maksimalnya hanya 20 mili, fase kedua ini 20 sampai 30, dan fase ketiga kemudian pembesaran ini maksimalnya 40 mili. Jadi vlog di dalam kolam itu nanti bisa kita ukur. Jadi kapan kita harus buang air, kapan kita kontrol, kapan itu berdasarkan parameternya vlog ini. Jadi selama vlognya tidak melebihi kadar yang ditentukan ini, insya Allah sampai ending nanti pasti aman. Nah, ini salah satu cara mengukur ketebalan vlog. Jadi air di dalam kolam itu nanti bisa kita cek. Jadi yang atas ini pakai cara manual, yang bawah ini pakai glass in-home. Yang bawah ini alat, beli alat, jadi alatnya agak mahal. Jadi kadang kita ngakalinya pakai yang atas ini. Nah, di situ seperti kandungan-kandungan ini adalah vlog ini. Ini. Nah, itu yang menjadi alternatif makan ikan. Selama vlognya tidak melebihi dari ketentuan nilai tadi, itu air masih aman. Apabila ini sudah terlalu berlebihan, maka air itu harus dibuang. Buangnya tidak terlalu banyak, buang bawah saja, kurang lebih 5-10 cm
kemudian ditambah air baru, maka itu sudah berkurang. Sekian, jadi penjelasan singkat tentang budidaya intensif bioflok, kurang lebihnya seperti itu. Jadi materi ini kami ambil dari buku teknologi biofloknya Profesor Adi Sucipto. Beliau pertama kali merekayasa untuk sistem budidaya ini di Lele dan kemudian diterapkan di Nila dari BPPAT Sukabumi. Kemudian materi ini juga merupakan pengalaman langsung dari pribadi kami selama 1 tahun lebih. Jadi kami sudah melewati kurang lebih 3 periode panen, mulai belajar di awal, kedua kita sudah mendekati, sudah istilahnya tahu seluk-beluknya. Yang periode ketiga, alhamdulillah kita sudah punya SOP dan berhasil untuk memelihara di sistem ini sampai endingnya. Jadi itu ya, yang jelas ini sudah ada 1 kolam, tinggal di mananya. Di situ kita pendampingan, saya turun, saya memberi semangat, dukungan. Selanjutnya jika masih diperlukan sesi-sesi diskusi, monggo dijadwalkan baik di tingkat RW, di tingkat RT, monggo perkumpulan sak blok, sak kampung, gak apa-apa, undang aja. Insya Allah saya dan KNS siap datang, penting jadwalnya nggak benturan gitu. Karena misalnya tanggapan juga gitu. Jadi gitu. Dan yang terakhir ini habis ini saya serahkan uangnya. Terus juga sedikit mengenai pembiayaan. Jadi kalau bisa jangan menggunakan, saran saya jangan menggunakan uang kas RW dan RT dulu ya. Karena itu uangnya satu kampung, belum tentu juga ya, kecuali udah sepakat bener loh ya, itu bagus. Kalau misalkan diwacanakan ini ya jangan, karena bisa besarnya KNS RW 3 dan RW 2 juga karena swadayanya itu juga menguatkan fondasi juga. Ini ya, ini transportnya Bapak dan Nadine semua 2.200.000. Diberikan kolam. Diberikan kolam yo, nggih. Terus akomodasi sarana buat berawat. Ikan nila. Oke. Sarana gimana? Bapak, silakan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Lurah Marangbaca Majuan. Saya hormati Mas Samuel dari W2 buat TCC dan dari KNS. Terima kasih banyak sudah memberikan suatu ilmu pengetahuan di RW 1 tentang budidaya ikan nila. Semoga ilmu yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat di orang-orang. Insya Allah teman-teman Karang Taruna Bapak semuanya di RW 1 ini mendukung. Insya Allah bisa berjalan apa yang nanti diharapkan, bisa juga menjadi sentra pembenihan budidaya ikan nila merah di wilayah Marangbacan. Saya ucapkan semuanya, kalau ada kurang berkenannya di RW 01 minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.